Halo, hari ini Natalia Farm akan membagikan bagaimana cara kita untuk mencegah virus ASF datang ke kandang dan kita bisa hidup berdampingan dengan damai dengan yang namanya virus ASF ini, ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah WA atau telepon ke saya bilang, Pak, di NTT ada virus ASF, Pak, di Kalimantan ada virus ASF, Pak, di Sumatera ada virus ASF. Nah, itu ada caranya supaya kita bisa tetap beternak dengan tenang, jadi tidak takut-takutan lagi. Yang penting semua sesuai dengan prosedur atau SOP di kandang. Salah satunya ya dengan biosecurity yang ketat, oke? Nah, nanti akan saya bagikan videonya bagaimana apa yang harus dilakukan, apa yang harus disediakan untuk menanggulangi virus ASF ini, oke? Tonton terus video ini. Apabila berguna bagi kalian, share dan like, juga bunyikan loncengnya supaya tetap bisa mengikuti terus perkembangan dari Natalia Farm dan tetap bisa mengikuti pengalaman-pengalaman yang akan dibagikan oleh Natalia Farm. Oke? Tetap jaya, tetap sehat. Peternak Indonesia is the best. Kita akan tunjukkan salah satu biosecurity yang harus ada di kandang ya. Salah satunya adalah pintu. Jadi pintu ini sangat penting ya supaya ada unggas tidak masuk, juga untuk pencegahan lalat atau hewan-hewan lain lah yang bisa masuk ke kandang. Jadi kandang ini harus tetap steril dari binatang-binatang lain selain babi. Oke, jadi di kandang babi ini hanya ada babi saja. Kemudian yang kedua, di kandang itu harus ada paranet seperti ini ya, jaring-jaring seperti ini. Ini gunanya untuk mencegah lalat masuk. Nah, virus ASF ini media pembawanya salah satunya adalah lalat. Nanti kalau misalnya ada bangkai babi yang mati dihinggapin lalat, lalat ini akan terbang hinggap di sisa makanan babi yang ada di sini. Nah, babi itu makan, itu sudah langsung tertular ASF. Lalu di sebelah-sebelahnya ada babi lagi. Nah, babi ini biasanya kontak fisik ya, cium-ciuman seperti itu atau endus-endus. Akhirnya satu kandang kena semuanya, seperti itu. Jadi untuk pencegahannya, setiap kandang itu wajib memiliki pintu dan jaring-jaring paranet ini full dari atas sampai bawah. Jadi supaya lalat tidak dikasih jalur untuk masuk ke kandang, lebih aman. Oke, ini baru salah satunya saja. Nanti kita akan berikan yang berikutnya lagi untuk biosecurity-nya. Oke, yang penting pencegahan itu wajib daripada mengobati, karena virus ASF ini belum ada obatnya. Jadi wajib mencegah sebelum terlambat ya. Mantap. Nah, untuk biosecurity selanjutnya, setiap orang masuk itu perlengkapannya seperti ini. Nah, pakai sepatu boot ya, supaya mencegah keinjak babi. Nah, sepatu ini khusus untuk di dalam kandang babi aja. Jadi jangan dibawa pulang ke rumah atau kemana, karena supaya tidak mencemari lingkungan di kandang babi ini. Jadi sepatu ini tetap berada di kandang babi. Oke, selanjutnya setiap orang yang masuk wajib didisinfektan. Nah, dan utamakan hanya petugas saja yang ada di dalam kandang. Nah, sip. Nah, supaya aman ya semuanya, kalau petugas sudah didisinfektan, sudah pakai sepatu boot, sudah bersih semua, jadi masuk ke kandang semua sudah cuci tangan, sudah mandi, pokoknya bersih lah. Baru mereka masuk ke kandang supaya lebih aman. Pintu-pintu semua didisinfektan. Oke, sip. Nah, yang berikutnya untuk pencegahan ASF, untuk air minum, air mandi wajib menggunakan air PDAM boleh atau sumur bor boleh. Yang penting jangan air sungai, karena ditakutkan ada peternak yang membuang bangkai babi mati, bangkai babi ASF mati ke sungai, akhirnya mencemari kandang. Nah, juga kandang ya tadi ya, seperti saya bilang, semua dikasih paranet, jaring paranet atau jaring waring boleh. Nah, keseluruhan ya, supaya lalat tidak bisa masuk. Nah, ini pintu juga wajib, pintu. Nah, di sana kita lihat ada lampu petromak, itu lampu untuk biogas. Jadi kita membakar amoniaknya supaya tidak mencemari lingkungan.
Oke, jadi udah tahu ya. Jadi yang boleh masuk ke kandang hanya staff atau orang yang berkepentingan saja. Tidak semua orang boleh masuk ke kandang. Apalagi unggas tidak boleh masuk ke kandang. Jadi yang ada di kandang babi ya isinya cuma babi aja. Tamu yang tidak berkepentingan jangan diizinkan untuk masuk ke kandang. Karena virus ASF ini ganas, satu babi kena, satu kandang akan habis, yang rugi peternaknya sendiri. Oke, terserah kalian mau caranya bagaimana, yang penting jangan kasih tamu masuk ke kandang atau unggas masuk ke kandang. Ya, nah, lalat adalah musuh peternak yang terbesar. Oke, kalau tadi sudah biosecurity kandang ya, sekarang peternak wajib memastikan seluruh babinya divaksin Hok kolera. Karena kenapa? Antara ASF dan Hok kolera ini ciri-cirinya mirip. Oke, bisa dikatakan seperti kita flu zaman sekarang, zaman COVID. Kita flu, batuk, di jalan gitu, orang semua udah minggir semua, dikira, COVID. Nah, padahal belum tentu dia COVID, padahal mungkin dia hanya flu biasa saja, seperti itu. Tapi kan karena lagi zaman COVID, jadi semua di-COVID-kan semua. Sama halnya seperti Hok kolera dan ASF. Siapa tahu babinya bukan kena ASF, tapi karena Hok kolera. Karena biasanya kalau ASF itu menyerang satu daerah, itu langsung merata, daerah itu akan kena semuanya. Tapi kalau hanya untuk sekelumit daerah, curiga saya itu hanyalah Hok kolera saja. Ingat, vaksin itu hanya untuk pencegahan. Jadi untuk saat ini kita memang tidak ada obat untuk Hok kolera atau obat untuk ASF, itu tidak ada. Apalagi vaksin ASF tidak ada. Jadi kalau memang terkena ASF, penanggulangannya adalah, untuk pencegahannya adalah dengan biosecurity kandang, karena memang tidak ada vaksinnya. Tapi kalau untuk Hok kolera, kalau peternak tidak memberikan vaksin Hok kolera pada babinya, itu kesalahan dari peternak. Seperti itu. Jadi bukan kesalahan keadaan, tapi kesalahan peternak karena tidak peduli ya terhadap babinya sendiri, terhadap bisnisnya sendiri, seperti itu. Hok kolera sebaiknya diberikan pada saat anak babi umur 3 minggu bersamaan dengan induknya. Jadi saat nyuntik anak babinya, sekaligus induknya juga disuntik. Biasanya pengulangan tiap 6 bulan sekali untuk Hok kolera ini. Jadi kalau peternak ingin cuan, peternak ingin sehat babinya, ingat pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan, apalagi daripada penguburan. Kalau sudah dikubur, semuanya rugi ya. Jadi ingat, vaksin Hok kolera itu penting. Jadi usahakan seluruh babinya divaksin Hok kolera. Vaksin Hok kolera tidaklah mahal, cuman yang penting peternak ada kemauan untuk memberikan vaksin tersebut kepada babi-babinya, atau mungkin ada kemitraan, mungkin untuk kelompoknya sendiri sediakan vaksin Hok kolera, suntikin semua babinya supaya sehat, supaya bisa menghasilkan babi yang bagus-bagus, yang sehat-sehat, sehingga tidak menularkan penyakit ke kandang orang lain atau kandang yang lainnya atau daerah lainnya. Jadi stop sampai di situ saja. Oke, jadi jaga kandang sehat, maka kalian akan menjaga kandang orang lain juga tetap sehat, dan semuanya jadi mendapatkan keuntungan ya. Ingat, pencegahan lebih murah daripada pengobatan, apalagi penguburan. Oke, mantap. Nanti kita saksikan bagaimana tentang pencegahan untuk ASF lagi. Oke, ikuti terus ya. Nah, untuk pencegahan berikutnya yaitu dengan memandikan babi sehari 2 kali, pagi 1 kali, sore 1 kali, supaya bersih, kandang juga tidak bau, jadi tidak menimbulkan lalat. Nah, dibersihkan semua ya. Khusus untuk induk-induk hamil, saat nyemprot ke badannya babi, tolong tekanan airnya dikurangi. Tapi kalau nyemprot ke lantainya pakai tekanan keras nggak apa-apa. Tapi kalau untuk induk hamil wajib dikurangi supaya tidak keguguran tekanan airnya.
Semua dibasahin dulu. Jadi kalau babi lebih sering mandi, tempatnya juga jadi bersih, nggak bau, lalat nggak datang, babinya juga jadi sehat, semuanya sehat. Untuk babi di sini indukan 120 ekor, kita cukup menggunakan 2-3 orang aja untuk membantu membersihkan kandang, udah cukup. Yang penting kuncinya tekanan airnya bagus. Jadi babi lebih cepat bersih, kandang juga cepat bersih. Nah, ini semua dibersihkan ya. Oke ya. Jadi ini pencegahan yang berikutnya untuk virus ASF. Kandang wajib bersih, babi wajib bersih supaya semuanya jadi sehat. Semua dibersihkan. Sampai di atas yaitu ya paranetnya ya, untuk menutupin, untuk pencegahan lalat masuk ke kandang. Bersih semua. Oke. Nanti setelah ini kita akan memberi pakan babi setelah dimandikan, setelah dibersihkan. Nah, setelah dimandikan babi-babi wajib disemprot disinfektan semua. Nah, supaya bersih kandangnya. Ini disinfektannya aman ya untuk digunakan ya. Karena babi juga masih aman, tidak ada masalah. Supaya lebih aman lah. Tuh. Jadi ini salah satu pencegahan untuk virus ASF. Tuh, kena babi semuanya aman semua babinya. Oke. Sekarang semua babi udah tenang, sudah makan semuanya. Oh, mantap. Semua makan. Nah, salah satu biosecurity-nya, pencegahannya ya kasih asupan pakan yang bergizi untuk babi-babi di kandang kalian. Kalau pakannya bergizi, dengan sendirinya
dia akan membuat antibodi yang bagus. Jadi bisa untuk melawan penyakit, misalnya ada demamnya atau mencretnya, bisa lebih kuat lah, seperti itu. Nah, ini semua lagi pada makan. Yang penting perawatan di kandang kalian harus maksimal. Dimandikan sehari 2 kali, gunakan air PDAM atau sumur bor. Yang penting jangan air sungai. Oh, kasih makan di sini. Semua di sini adalah babi SGF 5. Induk SGF 5. Oh, makan semua. Lahap makannya. Oke ya, demikian ya. Semoga video ini berguna bagi kalian para peternak untuk pencegahan virus ASF. Waspada boleh, tapi takut jangan terhadap virus ASF. Kita harus berdamai berdampingan dengan namanya virus ASF. Oke, makasih. Halo sobat peternak. Nah, tadi sobat peternak sudah melihat videonya ya di Natalia Farm bagaimana untuk pencegahan virus ASF secara video. Nah, salah satu yang terpenting untuk biosecurity di kandang adalah pemberian vaksin hokolera pada babi, gitu. Karena antara hokolera dengan ASF ini sangat mirip ya. Ciri-cirinya mirip ya, sama-sama demam, sama-sama batuk, sama-sama mencret darah, sama-sama mogok makan, mirip. Jadi jangan sampai kejadian seperti kita manusia ya. Kita sekarang lagi zamannya COVID ya. Jadi kita lagi jalan batuk, ada orang batuk, gitu batuk, semua kabur, kira COVID. Jadi semua di-COVID-kan semua. Jangan sampai terjadi pada babinya kena hokolera, tapi semua dibikin ASF semua, dianggap semuanya adalah ASF, karena cirinya memang sama. Kalian sebelum mengejudge atau menilai bahwa oh ini babi saya kena ASF, kalian introspeksi dulu apakah babinya sudah dikasih hokolera atau belum, pakannya bagaimana, apakah pakannya sudah bagus atau belum, seperti itu. Oke, jadi yang pertama adalah pemberian vaksin hokolera. Ini penting dan teramat penting, jadi wajib untuk semua peternak, tidak ada pengecualian. Oke. Yang kedua, semua kandang diharapkan menggunakan pintu dan diberi jaring paranet supaya unggas dan binatang lain tidak masuk ke kandang. Juga lalat, terutama lalat, tidak masuk ke kandang karena lalat ini sangat berbahaya. Apabila lalat ini hinggap di babi yang mati kena ASF, dia akan hinggap lagi ke sisa makanan si babi makan, akhirnya semua tercemar, semua kandang habis. Seperti itu ya. Lalu yang keempat, dilarang menerima tamu masuk ke dalam kandang atau yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke kandang. Bukannya kita pelit, tapi andai kata tamu itu masuk, kemudian tamu itu pulang ke rumahnya, tiba-tiba babi kita ada yang mogok makan, lalu satu kandang semua mogok makan semua, yang rugi siapa? Peternak sendiri yang akan merugi. Jadi kita harus wajib menjaga kandang kita, salah satunya itu melarang tamu untuk bermain ke kandang kita yang tidak berkepentingan. Pokoknya yang bisa masuk ke kandang kita ya peternaknya sendiri atau stafnya sendiri. Staf sendiri pun wajib menggunakan disinfektan ya sebelum masuk ke kandang ya, dan juga dalam kondisi badan yang sudah bersih, baju juga bersih, bukan baju bekas pakai ya. Jadi bajunya juga baju baru terus setiap hari supaya tidak ada virus-virus yang nempel di badannya dia, seperti itu. Lalu kandang juga wajib dibersihkan supaya tidak mengundang lalat. Babinya dimandikan sehari 2 kali supaya bersih, supaya babinya juga sehat, tidak gerah ya, karena babi kan tidak punya pori-pori. Nah, kalau babinya sudah sehat, kandangnya sudah bersih, lalat juga tidak mau datang, seperti itu. Kandang juga jadi tidak bau. Kita mengurangi bau kita ini, bau kotorannya ini, kita menggunakan biogas. Jadi biogas ini akan dimampatkan, dipadatkan gasnya, akan kita bakar jadi lampu petromak, seperti itu. Jadi tidak mencemari lingkungan ya. Jadi tadi tamu dilarang masuk ke kandang, yang tidak berkepentingan dilarang masuk, hanya petugas pun harus disinfektan dulu, harus bersih, harus mandi dulu. Nah,
Lalu kandang dibersihkan dengan air. Airnya nggak harus PDAM atau sumur bor ya. Tidak boleh pakai air sungai. Takutnya ada peternak yang membuang bangkai babi ASF ke dalam sungai, akhirnya mencemari satu kandang semuanya. Kemudian yang terakhir, pemberian pakan yang baik supaya imun babi jadi lebih tinggi. Jadi kalau andai kata ada penyakit atau virus yang masuk, imunnya akan bekerja dengan baik seperti itu. Jadi babi nggak loyo gitu loh. Oke ya, ingat peternak, dengan ASF kita tidak perlu takut tapi boleh waspada. Ingat, pencegahan lebih baik daripada kita harus mengobati, apalagi menguburkan. Kalau sudah sampai menguburkan, kita ruginya double peternak. Ya, ingat, pencegahan itu tetap lebih baik lah. Vaksin kolera penting. Lakukan vaksin kolera. Bagi yang belum divaksin, sebaiknya babinya segera dilakukan vaksin. Tapi jangan saat kondisi babi lagi hamil ya. Kalau babi hamil nggak boleh divaksin, bisa keguguran. Oke? Ingat, sobat peternak, babi tetap sehat, kandang tetap bersih, ASF akan menjauh, kolera akan menjauh juga. Ya, semua peternak sehat, Indonesia maju, Indonesia jaya, peternak banyak cuannya. Oke, mantap. Natalia Farm is the best.